Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Ada seorang gadis yang buta mulai dari kecil. Orangnya sebenarnya cantik, itulah buta. Dan ada seorang pemuda yang terus-terus menyemangati dia. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Sebenarnya kebutaan itu bisa disembuhkan. Kalau dioperasi nanti entah bagaimanlah, kita tanyalah dokter. Jika di situ, enggak mungkinlah bisa aku melihat. Jangan. Berdoa kepada Tuhan. Pasti akan diberikan jalan. Jangan menyerah, jangan pernah. Kau masih muda. Begitu terus diyakinkan oleh pemuda itu, akhirnya saya akan cari dokter, spesialis mata ya. Dia bisa mengoperasi nanti entah bagaimana dia buat, tapi kita aturlah dulu katanya. Dan memang akhirnya dokter mengatakan bisa. Dan diberitahukan kepadanya bisa. Dioperasilah si gadis ini. Cuma si pemuda ini mulai takut. Jangan-jangan nanti kalau dia melihatnya aku, karena dia memang jelek, bungkuk lagi dan kecil. Mulailah dia, bagaimana nanti ini. Kemudian sesudah beberapa hari bisalah dia melihat dan masuklah pemuda ini. Dan langsung ke situ, kau yang selama ini memeluk dia. Saya takut kalau kau lihat aku seperti ini, cacat bungkuk, kau tidak mau lagi melihat aku dan mencintai aku, katanya. Sama sekali tidak. Selama ini sudah berapa tahun kita bersama, kau sering datang, saya sudah melihat engkau dengan mata hatiku. Dan sekarang inilah engkau mata hatiku, sudah terus melihat engkau dan mencintai engkau. Luar biasa, mata hati. Memang kalau kita membagi mata ini ya, mata kita yang dua ini, secara fisik ya, mata fisik lah kita katakan, sebenarnya dia sangat terbatas, hanya bisa melihat yang ada di depannya, yang di belakangnya tak bisa dia lihat kan. 1 sentimeter pun di belakangnya tak bisa dia lihat, hanya yang di depan itu fisik. Kalau mata hati agak lebih jauh, dia melihat lebih jauh dan dalam. Itulah mata hati. Yang mungkin hanya gerak-gerik seseorang, gerak-gerik si Anes ini, bisa, kita tahu ini hatinya. Begini keadaannya. Ada lagi mata iman. Ini yang luar biasa. Mata iman ini melihat yang sebenarnya adikodrati di luar fisik ini. Walaupun kita tidak melihat Tuhan secara fisik, tapi saya tahu dengan imanku ada Tuhan itu. Opung Naomi dan ibu ini kan, ada mata imannya sampai sudah sekian tahun misa, aku datang dulu hari ini. Dengan mata iman kita dilihatnya semua. Sekarang dengan mata fisik dilihatnya. Nah inilah, para bapak dan ibu, kalau kita dengarkan kisah Injil pada hari ini, Bartimeus tapi langsung dikatakan anak Timeus. Karena memang sebenarnya tak jelas namanya. Mulai dari kecil dia buta. Tak jelas. Bartimeus anak Timeus, mungkin tak bernama. Dan dia memang sangat dipinggirkan. Diam-diam aja dia duduk, miskin, mungkin makan pun sulit, dari mana hanya meminta-minta. Dan begitulah nasibnya orang yang paling rendah di tengah masyarakat itu. Dialah yang tak berdaya sama sekali. Kemanapun dia tak bisa, jalan ke sana. Sekarang mungkin sudah ada teknologi dengan tongkat, kalau pada masa itu tak bisa sama sekali. Dan ketika dia dengan mata imannya mendengar tadi dan melihat itu Yesus lewat, Mesias, dia sama sekali tidak bisa melihat secara fisik. Orang rame-rame di situ. Dan itulah nasib orang yang terpinggirkan. Ya. Dia berteriak, masa
atau orang banyak sering sekali tidak melihat kebutuhan orang lain. Tak ada orang berbelas kasihan. Sudah mulai dari kecil ini buta, dan Yesus lewat dokter yang bisa menyembuhkan. Dia berteriak, Yesus, Yesus, anak Daud. Tetapi orang banyak sedikit pun tidak melihat kesulitan orang ini. Masa itu rupanya sering meminggirkan orang yang sudah terpinggir. Orang hanya melihat, diam kau, ribut kali. Mengganggu kau, ribut, kami mau mendengar Yesus itu, kau ribut. Padahal dialah sebenarnya yang paling membutuhkan Yesus itu. Dan disinilah Yesus mau menunjukkan kepada orang yang sangat terpinggir, orang yang suaranya tidak didengar, mata iman, mata batin Yesus melihat bagaimana sebenarnya Bartimeus, anak Timeus ini sangat membutuhkan pertolongan. Dan Yesus memang melihat sudah bahwa imannya itu luar biasa. Dia selama ini hanya diam, dan sekarang dia berteriak memanggil Tuhan. Pertemuan inilah iman yang luar biasa dari Bartimeus, yang dia tahu ini adalah Mesias. Dan kemudian perhatian dan kasih Yesus kepada orang yang sangat terpinggir bertemu. Orang mulai sadar, sehingga tadi muridnya memanggil si Bartimeus ini, teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Baru orang sadar, ada rupanya di sekitar rumah kami ini orang yang terpinggir. Ada rupanya di keluarga aku yang tak pernah kami perhatikan. Ini dia yang berteriak itu, teguhkanlah hatimu. Ada orang yang sadar. Dan apa sebenarnya kemudian yang terjadi? Dia meninggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Dan pertanyaan Yesus, apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu? Apa yang sudah dipikirkannya selama ini? Nah, inilah, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Itulah kata-kata yang keluar, yang selama ini sangat didambakannya. Tapi Yesus tidak mengatakan, oke, buka mata, cup, sembuh, pergi. Enggak ada dibilangnya. Tidak seperti ada juga dia pernah menyembuhkan orang buta, dia ambil air ludahnya ke debu, ini dibuat lagi proses medis. Tidak. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, itunya. Tidak dikatakan, oke, sekarang kau dapat melihat. Pergilah, masih buta dia, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dia rupanya yakin, dan dia pergi, dan disitulah terbuka. Sebenarnya kalau dibilang mungkin ya kepada Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, sebenarnya kita ini juga secara fisik ya bisa kita melihat. Bisa jongkor pula itu, saya dijongkori sudah. Mata melotot, yang tak perlu dilihat pun dilihat. Dompet orang yang jatuh langsung dilihatnya. Ambilkan. Wah, kalau itu jagonya kita kan mata elang. Mencari atau melihat yang tak perluan, kalau bisa mencuri dan seterusnya. Mata ini. Tapi sering juga sebenarnya mata iman kita, Tuhan sebenarnya sudah datang. Pergilah, kesulitan ada di rumahmu, ada di keluargamu, bertengkar kalian tadi, selama ini kalian sudah mana, berdoa, pergilah imanmu. Coba kalau si buta ini mengatakan, pergilah. Apain aku pergi kalau belum sembuh? Yesus belum sembuh aku, kenapa kau bilang pergi? Bisa kita katakan kepada itu, dan itu yang sering kita buat kan. Belum dikabulkan doaku Tuhan, kenapa kamu tuh begini? Belum. Hati buta, iman buta. Ada di rumah sakit Katolik, satu tempat lah di Indonesia ini. Jadi kebetulan orang yang beragama lain masuk, ibu yang hamil dan mau melahirkan. Tapi ada di situ gambar Yesus salib. Jadi suami dan istri mengatakan, bisakah dicopot dulu salib itu dan gambar Yesus itu? Kami tidak mau anak kami melihat Yesus, gambar Yesus. Tidak mau.
susternya dan perawatnya membuka, tidak apa-apa Pak ya. Dan kemudian Bapak keluar, lahirlah anak itu. Dan susternya keluar, Bapak itu melihat, bagaimana anakku? Udah lahir? Udah Pak. Jadi berarti dia tidak, untunglah dia tidak melihat dari gambar Yesus itu. Sudah, dia tidak melihat. Memang dia tidak melihat. Pak, apa maksudmu? Karena dia lahir buta. Lah Bapak itu. Inilah. Mungkin bukan karena itu buta, tak tahu lah kan. Tapi akhirnya buta anak itu. Karena ibu dan bapak itu sudah mengatakan jangan sampai dia melihat Yesus. Mungkin pada hari ini kita perlu ditegur juga. Kita masuk ke dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik, masuk. Tapi sering juga kita katakan, jangan dulu aku melihat Yesus dalam persoalan ini. Berbeda dengan edanya, dengan tulangnya, dengan semua kan karena harta. Wah, itulah harta ini kan bisa membuat mampus. Bersaudara, semua bertengkar, bawa ke pengadilan. Dan semua mengatakan dalam hal ini, jangan dulu kami lihat Yesus. Semua membuta, tak mau melihat Yesus. Walaupun Yesus mengatakan, gara-gara harta kalian bertengkar. Apa itu? Bagilah dengan pas. Semua bertengkar. Karena akhirnya memang dua mereka. Jangan sampai kami melihat Yesus di dalam persoalan ini. Dan memang akhirnya buta mereka. Dan sampai sekarang banyak seperti itu. Kebutaan itu membuat mereka betul tidak melihat kebaikan lagi. Di itonya, di turangnya, di kakeknya, di edanya. Semua buta. Marilah kita para bapak dan ibu, Bartimeus, berteriaklah kita. Tuhan, Tuhan, berteriaklah kita. Dan semoga mata iman kita bisa melihat yang mungkin bisa menyakitkan, tapi di balik yang menyakitkan ada kesembuhan. Amin. Bapak dan